Ini adalah dua contoh kosakata ya, selain beberapa kosakata yang saya berikan tadi. Bagaimana mereka aslinya itu membuat kosakata itu seperti apa, kita bisa lihat dari jejak-jejak seperti ini. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini. Kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang kosakata, saya ingin membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Maledes yang menurut saya itu layak kita tampilkan di dalam video ini. Komentar pertama dari Subaidah Ali. Kalau ngomong dengan orang Malaysia tentang bahasa, sungguh saya jadi gedek sendiri. Nggak kelar-kelar, nggak ngerti kalau dikasih paham tentang bahasa, terutamanya tentang bahasa Melayu. Orang Malaysia menganggap bahasa-bahasa yang ada di daerah-daerah seluruh Indonesia, bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bali, Bugis itu dianggap bahasa Melayu. Melayu dari mana? Melayu antah berantah. Intinya, Indonesia, bahasa pemersatu bangsa adalah bahasa Indonesia. Titik. Paham? Maledes itu masih tetap dengan cara berpikir lama. Bahwa, bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Melayu. Dan itu mereka menyamakan roti dengan tepung. Komentar dari Gunawan Jowa. Maledes sepertinya penggemar Sri Mulat. Kata mengintil dipopulerkan oleh pelawak-pelawak Sri Mulat. Dari Mas Frank Wibowo. Para penyusun kamus bahasa Maledes mengambil kosakata dari suku-suku di Indonesia dan mereka jadi bangga karena kamusnya jadi tebal dan beratnya hingga 3,8 kg. Kalau mereka puas dan bangga dengan hal demikian, kenapa nggak ambil aja semua kosakata dari bahasa India, Bangla? Kan mereka serumpun dan mengikat erat, berasimilasi, berkawin silang, dan melahirkan turunan-turunan baru. Lagi pula, kamus mereka kan jadi makin tebal, setebal kulit wajah mereka, dan beratnya mungkin jadi 1 ton. Komentar Mas Frank ini dituliskan karena ada salah satu warganet Maledes yang mengatakan bahwa berat kamusnya sekarang 3,8 kg. Dari Mas Bambang Khadar, buat Profesor Awang Sarian dan kawan-kawan di Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Mengikuti channel ini, saya banyak menerima informasi tentang perbandingan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Malaysia. Saya menyampaikan terima kasih atas jasa Anda membuat bahasa Melayu di Malaysia berubah menjadi bahasa Indonesia. Banyak kosakata di Kamus Besar Bahasa Indonesia, termasuk bahasa daerahnya yang Anda masukkan ke dalam Kamus Malaysia. Secara perlahan namun pasti, bahasa Melayu di Malaysia berubah menjadi bahasa Indonesia. Dari kacamata Malaysia, entahlah, apakah Anda termasuk pejuang memartabatkan bahasa Melayu atau seorang pengkhianat yang menghancurkannya. Teman-teman yang mengikuti video di kanal ini pasti sudah mengetahui betapa bejibunnya kosakata bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan semua kosakata-kosakata yang berunsur kedaerahan itu ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini. Apa yang dituliskan oleh Mas Bambang Khadar ini sangat tepat. Mereka sedang menghancurkan bahasa mereka sendiri. Mereka sedang menghancurkan ketulenan, keautentikan bahasa mereka. Namun, objektif mereka itu sebenarnya ingin mempunyai jumlah kosakata sama dengan bahasa Indonesia, tapi dengan mengambil secara sembrono, secara serampangan,
kosakata-kosakata yang ada di Indonesia. Komentar berikutnya dari Molandi. Tuduhan yang mengatakan Indonesia telah mensabotase proyek naturalisasi mereka sebenarnya telah mematahkan doktrin mereka sendiri yang mengatakan kalau Indonesia negara miskin, negara babu, negara IQ 78. Bagaimana mungkin negara yang katanya miskin, IQ 78, bisa mengintervensi FIFA? Secara tidak langsung, mereka mengakui kekuatan Indonesia. Mereka itu tidak menggunakan logika ketika mereka mengucapkan sesuatu atau menuduh sesuatu. Kalau mereka menyebutkan, kau cakap ikut sedap mulut je, tapi nggak pakai otak. Kita tahu bahwa saat ini Maledes menghadapi krisis sepak bola karena FIFA menjatuhkan hukuman kepada persatuan sepak bola mereka dan menghukum 7 pemainnya. Dan seperti biasa, Maledes mencoba mencari kambing hitam, mencoba mencari musuh imajiner bersama agar mereka terlihat sebagai pahlawan. Bukannya sibuk menyiapkan dokumen, mereka malah nembak sana, nembak sini. Dan begitu kalian menuduh ketua PSSI, kalian menuduh Presiden Republik Indonesia, kalian melakukan strategi yang salah. Jangankan kalian, Belanda, Inggris, itu dilawan. Jenderal Inggris aja dibunuh itu di Surabaya. Strategi yang kalian lakukan itu salah. Kenapa kalian tidak fokus aja kepada permasalahan yang sedang kalian hadapi? FIFA menyatakan dengan jelas kalian memalsukan dokumen. Ya udah, kalian diberi waktu 10 hari untuk banding, tunjukkan mana dokumen aslinya itu yang mana. Ya, walaupun mereka mengatakan, oh ini sudah disahkan oleh pemerintah Malaysia. Ya, tapi berdasarkan dokumen yang mana? Apakah kalian tidak bisa membaca dalam bahasa Inggris? Jelas-jelas FIFA menuliskan bahwa kalian memalsukan dokumen. Nggak jelas ya? Kalimat sederhana itu tidak bisa kalian pahami. Dari Mbak Puji Rahayu, kenapa ya rata-rata komentar netizen Maledes itu tidak argumentatif dan kampungan? Karena mereka tidak punya literasi yang cukup untuk memberikan komentar berbobot dan argumentatif. Yang mereka ingat di dalam kepala mereka itu hanya narasi-narasi yang menghina Indonesia. Itu saja yang mereka ketahui. Mereka tidak atau enggan menggunakan akal mereka. Mbak Juli Kalik, kata intil dan kintil pun diembat oleh tipe M di Kamus Melayu Maledes. Kaum Waham yang tolol bin Bahlul Maledes itu benar-benar menjadi pengintil kesuksesan bangsa Indonesia dalam segi apapun. Tapi masih juga ngeyel dan nggak mau menerima fakta dan data. Yang jadi pertanyaannya, mengapa Tuhan menciptakan kaum segoblok ini untuk menjadi tetangga kita sih? Mereka diciptakan dan bertetangga dengan kita itu sebagai pengingat agar kita jangan seperti mereka. Dari Pejantan Tangguh, Kamus Maledes mengintili Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan cara mengutil kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengintil, mengutil. Mengutil itu ngambil gitu ya, kalau kayak kamu mencuri di toko gitu kan, ngambil barang dikutil gitu. Dari AY Akbar, Mas Pri, aku kira benalu itu cuma ada di pohon saja, ternyata dalam bahasa juga ada. Mas Khairul Amri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan mendoakan Indonesia dengan doa yang tidak baik, wahai orang Maledes. Nanti doa Anda berbalik dan termakbul, namun di negara Anda, bukan di Indonesia. Memang mereka suka memuji diri sendiri dalam istilah kami di Riau, umpama masuk ke bakul tapi mengangkat bakul sendiri. Oh, ini yang maksudnya nih. Karena kita beberapa kali membacakan tulisan dari warganet Maledes mengatakan angkut bakul sendiri gitu ya. Ternyata ini maksudnya. Terima kasih Mas Khairul Amri. Untuk warganet Indonesia, jangan pernah percaya dengan orang Maledes. Melihat kelakuan mereka, jika dari komentar netizen mereka di media sosial, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mereka itu penipu, pendusta, pencuri budaya, bahasa, kosakata, kuliner, dan lain-lain. Mereka juga sangat culas, playing victim, dan gila tapi bodoh. Kata-katanya tidak terarah.
Kalau dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, mereka ini bisa disebut orang munafik. Jadi kalau ada kerjasama dengan mereka, berhati-hatilah karena sifat mereka sangat berbahaya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Terima kasih. Komentar dari Aminda, wahai kaum waham, kalau lo kucing, berperilakulah seperti kucing. Jangan berperilaku kayak harimau. Kan kita jadi geli lihatnya. Alih-alih ingin punya pemain warisan, malah tersungkur. Makanya jangan suka mengintil Indonesia. Kocak loh. Dari DYH, semakin hari bahasa Melayu Malaysia semakin tergerus oleh bahasa Indonesia karena kamus bahasa Melayu Malaysia banyak menggunakan bahasa dari wilayah Indonesia. Selain itu, gempuran informasi yang masuk Malaysia didominasi media yang berbahasa Indonesia. Pengaruh bahasa Indonesia ke negara Malaysia itu adalah suatu keniscayaan. Maledes tidak bisa mengelak dari pengaruh bahasa Indonesia. Kalian mau mencoba melawan itu akan sia-sia. Terkecuali kalian hidup seperti Korea Utara, tidak ada internet. Dari Mas Yatno Hadiwaluyo, godok bagian belakang tengkorak, mungkin maksudnya kuduk. Saya juga nggak tahu ya. Ketika saya membaca definisi kosakata godok di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, saya juga bingung. Kok bisa godok itu dikatakan bagian belakang tengkorak? Dari Afuza, mari kita gunakan istilah Malaysia sekarang. Pendatang haram sering disematkan kepada TKI ilegal yang bekerja di Semenanjung. Maka sangat relevan saat ini pemain bola dengan dokumen palsu itu sebagai pemain bola haram. Betul. Dan kalau kita lihat, teman-teman ya, hukuman yang diberikan oleh FIFA kepada Persatuan Sepak Bola Malaysia dan juga kepada 7 pemain impor mereka itu bukan hanya berimplikasi kepada Persatuan Sepak Bola Malaysia saja, itu juga berimplikasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Itu menunjukkan betapa lemah quality control mereka, betapa lemah pengecekan kualitas dari dokumen yang diajukan oleh Persatuan Sepak Bola Malaysia kepada Kementerian Dalam Negeri Malaysia ini. Dan kok ya dilalah, FIFA itu bisa memverifikasi dokumen dan mengatakan dokumen yang elu ajukan itu palsu. Oleh karena itu, Persatuan Sepak Bola Malaysia dihukum karena mengajukan dokumen palsu. Dan bisa jadi dokumen yang sama yang mereka ajukan kepada Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Dari Retno Eko, budaya, bahasa, kuliner, seni, bahkan sepak bola pun mereka meniru Indonesia. Tapi ujung-ujungnya nyungsep. Maledes, oh Maledes, kapokmu kapan? Saya ikut bersuka cita karena FIFA menjatuhkan hukuman kepada Maledes. Emang lu pikir FIFA itu bisa lu atur-atur gitu aja? Komentar pertama dari warganet Maledes. Ho. Si tolol kembali dengan kosakata tololnya. Hadir Indonesiaku. Buahahaha. Ini menunjukkan bahwa pertama Maledes ini sesat logika. Saya berbicara tentang kosakata intil, dia malah mengatakan kosakata tolol. Karena menurut saya orang kayak gini memang layak untuk ditampolin. Akhirnya ya udah saya balas seperti ini saja. Hahaha. Si tolol Maledes ini mengatakan kosakata yang ada di dalam kamusnya tolol. Memang Maledes berani mengatakan kamusnya tolol. Komentar saya ini tidak berani dijawab oleh si Maledes tolol ini. Artinya apa? Dia pengecut, dia nggak berani. Karena kalau kita baca tulisannya, dia mengatakan apa? Kosakata tolol. Padahal kosakata intil itu ada di dalam kamus dia. Maka secara konsekuensi logis, dia ingin mengatakan kosakata itu tolol di dalam kamusnya. Apakah dia berani mengatakan kamusnya itu tolol? Langsung nyusep masuk gua ini, udah. Komentar berikutnya, nah ini menurut saya layak untuk saya jadikan diskusi agak panjang sedikit. Dia memberi hashtag Prabowo Subianto, Sekretariat Presiden. Ngapain lagi? Kamus Bahasa Melayu wujud terlebih dahulu dari Kamus Goblok Bahasa Indonesia.
Walaupun Indonesia terlebih dahulu merdeka dari Malaysia. Siapa yang ciplak ide ini? Adakah pemerintah Indonesia yang bodoh dan goblok ini atau kerajaan Malaysia? Kemudian dari Mas Ben Teguh menjawab, bahan datang, bahan datang. Dari Mas Freddy Daniel, betul, menurut Profesor Maledes, Candi Borobudur dibangun oleh bangsa Melayu ketika menguasai Jawa. Dan ketika membina Candi Borobudur tersebut, para pekerja membina candi tersebut menggunakan bahasa Melayu. Dari Jiu Jin Kun, ada bahan nih. Nah, karena Maledes ini sudah mengklaim bahwa kamus Melayu itu sudah wujud lebih dahulu, gitu kan ya. Mari kita lihat apa yang tertulis di dalam pengiring kata kamus mereka edisi pertama tahun 1970. Mereka baru mempunyai kamus negara mereka itu tahun 1970. Perhatikan di paragraf ketiga. Sebuah kamus seperti ini memang telah menjadi cita-cita Dewan Bahasa sejak mula penubuhannya. Namun cita-cita murni ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada orang yang layak dan berkebolehan untuk mengerjakannya. Lo nggak malu? Lo koar-koar mengatakan kamus lo itu udah wujud lama sebelumnya, tapi ternyata faktanya tidak ada satupun orang dari negaramu yang mempunyai kepakaran untuk menyusun kamus bahasa kebangsaanmu yang kamu klaim yang wujud sudah lama tersebut. Paragraf berikutnya. Kebetulan pula pada penggal kedua tahun 1963, Dewan ini berasa amat beruntung mendapat perkhidmatan Dr. Tengku Iskandar. Lu tahu nggak siapa Dr. Tengku Iskandar itu? Dia orang Aceh, orang Indonesia. Jadi, orang yang menyusun kamus bahasa kebangsaanmu itu orang Indonesia. Ngerti nggak? Dan di bagian pendahuluan Kamus Bahasa Kebangsaanmu, edisi pertama tahun 1970. Tertulis apa? Selanjutnya dimasukkan juga kata-kata dari bahasa Indonesia karena pertimbangan yang kedua, untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Melayu Malaysia. Artinya kalian miskin kosakata. Kembali ke pernyataan warganet Maledes ini, siapa yang ciplak ide ini? Elu yang ciplak ide ini. Elu yang mencontek. Elu yang memungut kosakata bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam kamus elu yang katanya kamus bahasa Melayu wujud terlebih dahulu. Mana wujud terlebih dahulu? Ngarang lo. Kembali ke pertanyaan warganet Maledes ini, saya balikin lagi kepada Anda. Siapa yang ciplak ide ini? Adakah pemerintah Malaysia yang bodoh dan goblok ini atau pemerintah Indonesia? Berani nggak jawab? Teman-teman, kosakata yang ingin saya bicarakan kali ini adalah kosakata yang menurut saya inilah kosakata asli yang dibuat oleh penyusun kamus mereka sebelum pengaruh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Inilah aslinya bagaimana mereka mencoba memperkaya kosakata di kamus mereka dengan cara mereka sebelum mereka mencontek, memungut kosakata dari bahasa Indonesia. Kosakata pertama yang mereka ingin ciptakan sebelum mereka memungut kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah corruption. Kalau menurut saya ini lebih konsisten, karena kan kamu ingin meniru semua yang ada di Inggris. Dan dituliskan itu sebagai bahasa percakapan rasuah. Saya ingin bertanya kepada warganet Maledes, kalian menggunakan kosakata corruption ini secara masif dan luas? Seharusnya iya. Kenapa? Kalian tulis itu sebagai bahasa percakapan. Di Indonesia menggunakan apa? Korupsi. Dan teman-teman bisa membaca sendiri definisi korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa. Namun, Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes memungut, mencontek kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga dimasukkanlah kosakata korupsi di dalam
Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Kosakata kedua yang ingin diciptakan oleh Maledes dengan mengambil langsung dari bahasa penjajahnya yaitu stesen. Sedangkan di Indonesia menggunakan kosakata stasiun. Teman-teman bisa membaca sendiri definisinya apa. Terlihat dengan sangat jelas, mereka ingin menunjukkan bahwa meskipun mereka menggunakan kata station, tapi definisi stesen mereka itu sama dengan definisi stasiun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka masukkan juga kosakata stasiun di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Kenapa kalian tidak menggunakan station? Dan saya yakin kata stasiun ini tidak digunakan di Maledes. Karena di Maledes menggunakan stesen. Lantas untuk apa ada kosakata stasiun di dalam kamus kalian? Untuk menambah jumlah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Kosakata berikutnya yang menurut saya ini asli buatan dari Maledes yaitu basikal. Teman-teman bisa membaca sendiri definisinya apa. Sedangkan di Indonesia menggunakan kosakata sepeda. Lantas apa yang dilakukan oleh mereka yang menyusun kamus ini? Mereka memungut kosakata sepeda dan dimasukkan di dalam kamus bahasa mereka. Kosakata berikutnya, kosakata yang asli mereka buat sendiri, itu adalah hospital. Teman-teman bisa membaca definisi hospital menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Sedangkan di Indonesia menggunakan kosakata rumah sakit. Kosakata rumah sakit ini pernah ramai oleh warganet Maledes yang bego itu, yang menertawakan kosakata rumah sakit. Dan ternyata rumah sakit juga ada di dalam kamus mereka. Dan itu dituliskan natif. Artinya apa? Mereka mula-mula menggunakan hospital. Tapi begitu mereka melihat Indonesia menggunakan kosakata rumah sakit, akhirnya mereka juga memasukkan kosakata rumah sakit itu. Perhatikan definisi rumah sakit di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Sama persis dengan definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau ada sepeda, tentu ada sepeda motor dong. Maledes mulanya ingin menciptakan kosakata mereka sendiri, motosikal. Karena saat itu mereka tidak mengenal kosakata sepeda. Dan mereka tidak mungkin menuliskan motobasikal atau basikal motor. Mereka tidak menuliskan itu. Mereka menuliskan motosikal. Sedangkan Indonesia konsisten, sepeda motor. Apa yang dilakukan oleh penyusun kamus ini? Mereka memungut kosakata sepeda motor dan dimasukkan di dalam kamus mereka. Yang menarik nih teman-teman, sepeda di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dituliskan itu bahasa Indonesia. Namun ketika sepeda motor itu langsung dituliskan sebagai natif, sinonim dengan motosikal. Jadi sepeda motor, sepeda itu kamu hilangkan asalnya dari Indonesia, terus begitu sepeda motor itu kamu anggap sebagai natif. Kosakata berikutnya, kosakata asli yang dibuat oleh Malaysia itu adalah section. Sedangkan di Indonesia itu menggunakan kosakata seksi. Teman-teman bisa membaca definisi seksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mempunyai 3 definisi. Kemudian, karena mereka mengetahui Indonesia menggunakan kosakata seksi dan mereka menggunakan kosakata section, akhirnya mereka memungut kosakata seksi dan dimasukkan di dalam kamus mereka. Perhatikan, definisi kosakata seksi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu persis sama dengan definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah ada beberapa kosakata lain? Ada. Sampai saat ini mereka belum mengadopsi kosakata yang baru dari Indonesia. Apa kosakata berikutnya yang mereka ciptakan? Yaitu komplain, bahasa percakapan. Artinya bahasa ini luas dan masif digunakan ya. Aduan karena tidak puas hati terhadap sesuatu. Maksudnya komplain dalam bahasa Inggrisnya. Dan kosakata yang mereka ciptakan itu asli, itu adalah convocation. Didefinisikan perhimpunan di university untuk upacara penyampaian ijazah. Ini adalah 2 contoh kosakata ya, selain beberapa kosakata yang saya berikan tadi. Bagaimana mereka aslinya itu membuat kosakata itu seperti apa, kita bisa lihat dari jejak-jejak seperti ini. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!